akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Umi Musferatan Najia. Teman-teman, siap? Kita lanjutkan lagi pengkajian dari Al-Quran. Siapkan Al-Qurannya ya. Insya Allah hari ini surat Al-Baqarah ayat 9. Di video yang lalu sampai ayat 8. Di situ diterangkan ada sebagian manusia mengaku iman pada Allah, iman pada hari akhir, tapi kenyataannya tidak. Kenapa kenyataannya tidak? Karena disuruh ngaji aja gak mau. Bagaimana disebut iman pada Allah, iman pada hari akhir? Yuk kita lanjutkan ayat 9 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya pakai dulu ya kacamatanya ya. Yukhadi'unallah walladzina amanu. Yukhadi'una, membujuk mereka yang mengaku iman. Itu tujuannya membujuk mereka Allah pada Allah walladzina, dan orang-orang amanu yang iman. Tujuannya mereka mengatakan saya iman pada Allah, saya iman pada hari akhir. Tujuannya untuk membujuk Allah dan membujuk orang iman. Ben diarani biar kelihatannya alim, biar kelihatannya faham, biar kelihatannya iman. Padahal menurut Allah wa ma yakhda'una, dan tidak membujuk mereka atau menipu mereka illa kecualinya menipu anfusahum, pada diri mereka sendiri. Wa ma yas'uruna, dan tidak merasa mereka. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku faham. Tujuannya hanya menipu Allah dan menipu orang-orang iman di sekitar. Menurut Allah, mereka bukan menipu Allah, tapi menipu dirinya sendiri. Hanya mereka tidak merasa. Nah, teman-teman sekalian, banyak di sekitar kita orang terlihat alim dari bentuk tubuhnya, dari pakaiannya, tapi ternyata tidak. Giliran bicara kasar, giliran bertransaksi membohongi. Itu sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Hati-hati, di sekitar kita banyak orang seperti ini. Ayat selanjutnya, ayat 10. Siap? Fi, di dalam qulubihim, hati mereka. Fi, di dalam qulubihim, hati mereka. Itu marodun, sakit, ada penyakitnya. Bukan sakit badan, tapi sakit hati. Sakit yang goib, yang tidak merasa puas dengan apa yang sudah dia punya. Fazadahum, maka menambah pada mereka orang-orang yang penipu tadi. Fazadahum, maka menambah pada mereka Allahu Allah. Apa yang ditambah? Marodon, sakitnya. Hatinya makin tidak paham, hatinya makin rusak,
menipu Allah, menipu orang iman, ternyata menipu diri sendiri karena hatinya banyak terdapat penyakit hati, dendam, iri, tidak puas. Itu ditambah oleh Allah. Semakin hari dirinya hidupnya semakin kacau. Akhirnya menipu sana, menipu sini. Orang-orang seperti ini, ayat selanjutnya, walahum dan bagi mereka adzabun siksa, alimun yang memedihkan. Bima sebab apa-apa, kanu ada mereka yakdzibuna mendustakan mereka. Orang-orang seperti ini menipu Allah, menipu orang iman, disediakan oleh Allah siksa yang memedihkan, alias dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Taruhlah di dunianya bisa selamat, senang, bahagia terlihatnya, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, ya toh. Tapi yang jelas di akhirat walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang memedihkan. Karena apa? Karena perbuatan dusta mereka. Ayat selanjutnya, ayat 11. Wa idza dan ketika qila dinasehati lahum bagi mereka yang pendusta tadi. Apa nasihatnya? La tufsidu, jangan berbuat kerusakan kalian. La tufsidu, jangan berbuat kerusakan kalian fil ard, di muka bumi. Ketika dinasehati, jangan seperti itu, jangan berbuat kerusakan. Qalu menjawab mereka, innama sesungguhnya nahnu kami muslihun, orang yang berbuat baik. Mereka mengatakan, saya tidak berbuat kerusakan, tapi saya berbuat baik. Merasa menolong orang. Contohnya orang yang berbuat baik seperti ini. Saya memberi dia uang agar dia bisa membeli sesuatu, ya. Ternyata diberikan sesuatu yang haram, yang jadi kerusakan. Nah, mereka merasa dia berbuat baik. Atau seseorang yang menipu rakyat umpamanya, ya, koruptor, terus dia berbuat baik ke sana kemari, tidak merasa. Maka di atas dikatakan wa mayas uruna, tidak merasa mereka telah berbuat dusta. Nah, ini diterangkan di ayat 10 ini. Ketika dinasehati jangan berbuat pelanggaran, dia mengatakan, saya sebenarnya berbuat baik, tidak melakukan pelanggaran. Jadi mereka tidak merasa. Ayat selanjutnya, wa idza, ayat 13 ya. Ayat 12. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum mereka, adapun mereka al-mufsiduna, orang yang berbuat kerusakan, orang yang melanggar, orang yang berbuat kerusakan. Walakin akan tetapi layas uruna, tidak merasa mereka. Diulang lagi kalimat layas uruna. Allah yang mengingatkan, ingatlah, sesungguhnya mereka sebenarnya memang berbuat kerusakan, memang berbuat pelanggaran, tapi mereka tidak merasa. Apa sebabnya, teman-teman? Ketika orang berbuat kerusakan, melanggar, itu tidak merasa karena tidak ngerti hukum.
tidak bisa membedakan barang yang hak dan barang yang batal. Tidak bisa membedakan mana pahala, mana dosa, alias tidak paham tentang agama. Untuk itulah teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, saya Umi Musfiratan Nazia berusaha membuka, mengkajikan ayat-ayat suci Al-Quran agar kita menjadi hamba-hamba yang paham, ngerti apa yang kita kerjakan, apakah ini menjadikan dosa, apakah ini menjadikan pahala. Nah teman-teman, cukup 4 ayat dulu ya, kita teruskan di video yang akan datang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.